Shalom guys, jumpa lagi bersama dengan saya, Pastor Fani Paendong. Dalam channel ini, kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari ambil catatan teman-teman, atau teman-teman boleh catat di handphone masing-masing. Ada rema-rema firman Tuhan yang menolong kita untuk bisa bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat. Mari sebelum kita bersama-sama belajar firman, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami mau kembali belajar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema buat kami, bahkan juga buat hamba-Mu yang menyampaikan. Semua kami sama-sama diberkati lewat firman Tuhan. Roh Kudus pimpin pembacaan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus tolong singkapkan rahasia-rahasia baru bagi kami, sehingga kami dapat semakin hari semakin bertumbuh, sempurna dan dewasa di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke guys, hari ini saya rindu share firman Tuhan. Judulnya adalah growing, yaitu bertumbuh, ya, pertumbuhan, seperti itu. Nah, dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 14, Mazmur 139 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14 berkata, "Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Teman-teman, guys, orang-orang muda, pemazmur katakan bahwa Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ada dua kata menarik di dalam ayat-ayat ini, ayat 13 sampai dengan ayat 14. Yang pertama, itu ada kata buah pinggang. Kata buah pinggang dalam versi King James itu digunakan kata reins. Ya, kata reins itu berasal dari kata Ibrani yaitu kilia. Kalau diterjemahkan, kata kilia itu artinya pengertian fisik seperti buah pinggang yaitu ginjal. Tapi kata ini juga biasa dipakai dalam gambaran figuratif yang berarti mind. Nah, di dalam mind kita tahu bersama ada pikiran, ada perasaan, bahkan ada kemauan kita. Nah, kata buah pinggang itu ternyata esensinya tentang seseorang atau suatu pribadi, ya. Jadi pemazmur mau kasih tahu sama kita bahwa Tuhanlah yang membentuk buah pinggang kita. Artinya apa? Tuhanlah yang membentuk pribadiku dan pribadimu. Wow, keren. Jadi Tuhan yang membentuk buah pinggang kita. Tuhan yang membentuk pribadi kita. Nah, itu kata buah pinggang. Lalu yang kedua ada kata menenun. Nah, kata menenun di sini oleh pemazmur menggambarkan sebuah proses pembentukan dirinya. Pembentukan dirinya yang merupakan hasil ciptaan tangan Tuhan. Hasil ciptaan tangan Tuhan. Saya dan teman-teman ditenun. Oleh siapa? Oleh tangan Tuhan. Nah, kalau kita pernah lihat seperti kreativitas tenunan, itu kan dibutuhkan kesabaran, ketelitian, ya kan, teman-teman. Nah, itu dilakukan dengan full heart, dengan sepenuh hati, all out, sepenuhnya, memberi waktu, bahkan mempersiapkan desain. Nah, kata menenun di sini ternyata saya baca dalam sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Andik Wijaya, itu kata menenun itu setelah diteliti dalam sisi medis, ternyata kita itu seperti hasil tenunan memang. Ya, seperti hasil sebuah tenunan. Jadi Alkitab kita, firman Tuhan itu up to date. Jadi kita bangga semua yang apa dikatakan oleh Alkitab itu the real, the fact. Faktanya ada setelah diteliti dan setelah diamat-amati. Nah, kita ini adalah hasil tenunan tangan Tuhan. Apapun situasi kondisi engkau lahir hari ini, kondisi fisikmu, dengar baik-baik, engkau dan saja adalah tenunan. Tenunannya Tuhan.
Nah, Tuhan tidak mau berhenti hanya pada waktu menciptakan kita saja. Tapi di dalam diri kita juga dia menghendaki supaya ada sebuah yang namanya pertumbuhan. Seperti yang Yesus alami dalam proses pertumbuhannya. Nah, kita harus tahu bahwa sampai hari ini kalau kita dipercayakan Tuhan untuk bisa ada di dalam dunia ini, berarti Tuhan menghendaki hidupku dan hidupmu untuk terus bertumbuh, growing, untuk terus mengalami pertumbuhan. Nah, Lukas pasal 2 ayat 52, Lukas pasal 2 ayat 52, di situ mencatat tentang proses pertumbuhan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Lukas 2 ayat 52 katakan begini, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Saya percaya ayat ini ditulis bukan sekedar lewat saja. Tapi ayat ini pun ditulis untuk menjadi sebuah perhatian buat kita bahwa bicara tentang growing, bicara tentang pertumbuhan, bukan hanya bicara tentang pertumbuhan secara rohani. Atau bukan saja bicara pertumbuhan secara jasmani. Tapi ada pertumbuhan-pertumbuhan yang harus kita terus kerjakan di dalam dunia ini. Oke, kita lihat. Yang pertama, Tuhan mau kita bertumbuh seperti yang Yesus alamin. Bertumbuh makin bertambah besar secara fisik. Bertumbuh makin bertambah besar secara fisik. Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan 43. Di situ diceritakan tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Yesus ada di bait Allah umur 12 tahun. Ya, artinya apa? Dia bertumbuh dewasa secara fisik. Kita tidak hanya mengenal Yesus ketika Yesus ada di kandang hewan dilahirkan dalam sebuah palungan. Tapi sekarang kita melihat bahwa Yesus sudah berumur 12 tahun. Artinya apa? Sudah bertambah dewasa secara fisik. Nah, di dalam budaya orang Yahudi, teman-teman, ternyata pertumbuhan itu, baik laki-laki dan perempuan, itu harus ditandai dengan yang namanya di sini dikatakan untuk seorang anak laki-laki ketika berumur ulang tahun yang ke-13, maka anak tersebut harus ikut yang namanya sebuah tradisi agamawi yang dilakukan oleh orang Yahudi menjadi seorang bar mitzvah. Yaitu untuk anak laki-laki umur 13 tahun. Nah, untuk anak umur yang ke-12 tahun yang perempuan, maka dia akan menghadapi sebuah momen pada hari Sabat pertama yang disebut dengan bat mitzvah. Ya, kalau tadi laki-laki bar mitzvah, kalau wanita perempuan bat mitzvah. Nah, anak-anak ini baik laki-laki dan perempuan itu mereka akan diperlengkapi secara banyak pengajaran dalam budaya orang Yahudi selama kurang lebih 1 tahun. Tapi ketika umurnya sudah beranjak dewasa secara fisik, 12 dan umur 13 tahun. Nah, teman-teman, bahkan di dalam Alkitab juga diberitahukan kepada kita, Alkitab tidak bisa memungkiri bahwa kita sebagai manusia harus mengalami pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu bukan hanya bicara pertumbuhan tadi, pertumbuhan secara rohani, tapi pertumbuhan juga secara jasmani. Nah, Ibrani pasal 3 ayat 13 sampai dengan 14 juga berkata begini. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Coba lihat. Anak kecil. Anak kecil itu masih membutuhkan makanan-makanan yang lembut. Ya, seperti susu, bubur. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, jadi dari anak-anak menuju ke fase dewasa, bertumbuh secara jasmani, secara fisik. Namun,
Dengar baik-baik. Namun ternyata kekristenan tidak hanya berbicara tentang umur. Umur berapa teman-teman sekarang? Umur berapa? Coba. Tidak hanya bicara tentang umur, tapi kedewasaan juga berbicara tentang tanggung jawab dalam menjaga dan menggunakan tubuh kita sebagai bait Allah. Jadi engkau boleh bertumbuh dewasa secara fisik, tapi engkau juga harus bertumbuh dewasa secara fisik diikuti dengan bertumbuh dewasa dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan oleh orang tuamu, yang diberikan oleh Tuhan. Dan tanggung jawab kita sebagai orang muda saat ini, engkau juga harus menjaga tubuhmu, fisikmu, supaya tetap hidup sehat, hidup bugar. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Dari ujung kepala sampai telapak kaki, tubuh kita ini bait Allah, teman-teman. Harus dijaga, harus di-maintain. Amin. Harus dijaga. Kalau anak kecil mungkin ketika dia masih umur berapa ya, 3-4 tahun, gosok gigi harus diberitahukan oleh orang tuanya. Tapi kalau sekarang kita nggak perlu dikasih tahu. Menjadi sebuah habit yang baik, menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Kita tahu kalau kita tidak menggosok gigi, maka kuman akan tinggal di dalam mulut kita. Dan mungkin juga kita akan merasa tidak percaya diri. Nah, tanggung jawab ini juga harus diikuti, gitu ya. Jadi bertumbuhnya fisik harus diikuti dengan tanggung jawab yang terus bertumbuh untuk menjaga fisik kita tetap bugar, sehat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua dikatakan di sini bertumbuh makin bertambah hikmatnya. Lukas pasal 2 ayat 47 dikatakan begini, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Mereka kaget. Ahli-ahli Taurat, orang-orang itu melihat Yesus itu kaget. Kenapa? Umur 12 tahun tapi memiliki kecerdasan yang luar biasa. Nah, dalam Mazmur 111 ayat 10 dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Nah, yang menariknya, kata takut di sini sebenarnya dapat diterjemahkan menjadi morally reference. Morally reference. Bicara tentang moralitas. Ya, moralitas hidup kita sebagai manusia. Ya. Nah, Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, bertambah dewasa secara fisik, oke, itu good. Namun yang kedua, kita juga harus bertambah dewasa secara hikmat, secara kepandaian, secara pengetahuan, secara kecerdasan. Mentor saya, Pendeta Amos Hosea, berkata begini, pengetahuan adalah informasi yang diperoleh berdasarkan pengalaman dan hasil pembelajaran. Tuh, itu pengetahuan. Jadi informasi yang diperoleh berdasarkan pengalaman, experience. Ya. Namun hikmat adalah kemampuan menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau engkau sebagai orang muda kekurangan hikmat, mintalah sama Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Hidup takutlah akan Tuhan. Halo? Dengan demikian kau akan memiliki hikmat dan hikmat itu akan menolong engkau untuk menggunakan pengetahuan yang engkau dapatkan. Nah, karena itu penting buat kita sebagai orang muda, orang yang berhikmat adalah orang yang memiliki kepekaan akan Tuhan dan rela tunduk kepada otoritasnya. Itu menurut Lawrence Richards. Ya, jadi yang kedua, kita juga harus bertumbuh secara dewasa, hikmat, pengetahuan. Bahkan Paul Gestalt mengatakan bahwa manusia itu memiliki beberapa kecerdasan. Ya, ada adversity question, ada spiritual question, ada intelligence question. Tuh, lihat. Ya, ada emotional question dan lain sebagainya. Banyak sekali kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Pertanyaannya adalah kita harus meminta hikmat untuk dapat menggunakan semua kecerdasan itu seperti di bawah otoritasnya Tuhan. Sehingga kita tidak bersalah. Sehingga kita tidak menggunakan pengetahuan itu ya, untuk membuat manusia menjauh daripada Tuhan. Atau membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, yang ketiga, kita juga harus bertumbuh makin dikasihi manusia. Makin dikasihi manusia. Kehadiran kita harus dapat menjadi influencer positif. Menjadi inspirasi.
buat orang banyak. Tuhan Yesus memiliki relasi sosial yang baik yang membuatnya diterima, disenangi, dan dikenan oleh relasi sosialnya. Waktu Yesus umur 12 tahun dikatakan di situ, orang-orang pada waktu itu terkagum-kagum melihat apa yang dialami oleh Yesus, apa yang Yesus lakukan. Nah, bahkan Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40, kita melihat di situ pentingnya sebuah relasi yang ada di dalam perintah Tuhan ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan sekian-sekian. Lalu dikatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri sekian-sekian. Nah, bicara tentang kasih, ternyata bicara tentang sebuah hubungan, relationship. Bicara salib juga bicara sama dengan hubungan. Salib, ya, palang ke atas dan palang ke samping, itu juga bicara tentang sebuah hubungan, relationship. Nah, Yesus membawa kasih agape itu, kasih Bapa itu untuk kita. Supaya apa? Supaya kita belajar untuk menjadi seperti yang Dia lakukan. Agape itu digambarkan seperti seseorang yang sedang melihat, mengamati, mengakui dan menilai sebuah benda atau orang dengan rasa bangga serta hormat yang tinggi. Itu sebenarnya arti asli daripada agape. Jadi ketika dia melihat seseorang, dia itu begitu sangat menghargai orang tersebut sehingga akhirnya agape hanya memikirkan dan melakukan apa yang dia dapat berikan kepada orang lain. Sekalipun dia sendiri tidak mendapatkan respon dengan baik, namun dia tetap memutuskan untuk mengasihinya. Ini yang Yesus lakukan, guys. Ya, makanya kehadiran Yesus sangat dikasihi. Bahkan dalam sebuah cerita di Alkitab ada seorang wanita yang bernama Tabita atau Dorcas. Semasa hidupnya dia selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Dia menjahit pakaian, menjahit baju untuk orang-orang sekitarnya. Alkitab catat ketika wanita ini meninggal, orang-orang sekitarnya itu merasa sedih, bahkan membawa baju pakaian yang sudah diberikan oleh Tabita atau oleh Dorcas kepada mereka. Nah, kebaikan kita itu harus betul-betul dirasakan oleh orang-orang sekitar kita, sehingga kita makin dikasihi. Saya berdoa teman-teman dimanapun engkau ditempatkan Tuhan, di sekolah, di kampus, di keluargamu, di marketplace, di pekerjaan, di usaha, bahkan di dalam pelayanan, kehadiranmu semakin dikasihi, dikangen-kangenkan, diinginkan. Amin. Nah, yang keempat, yang terakhir, bertumbuh dewasa juga bicara tentang bertumbuh makin dikasihi Allah. Bertumbuh makin dikasihi Allah. Tuhan Yesus selalu rindu tinggal dalam hati manusia. Karenanya jaga hati kita sehingga Dia tetap menjadi raja di atas segala raja. Yesus tinggal dalam hidup kita, dalam hati kita. 1 Samuel pasal 16 ayat 7 katakan begini, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi artinya teman-teman, bertumbuh juga bicara bukan hanya bertumbuh secara fisik, bukan hanya bertumbuh semakin bertambah-tambah pengetahuan, bertambah-tambah hikmatmu, lalu bertumbuh makin dikasih oleh sesamamu, oleh manusia. Namun yang keempat juga engkau bertumbuh makin dikasihi oleh Allah. Yusuf dikasihi oleh Allah, Daud dikasihi oleh Allah. Saya berdoa, saya dan teman-teman pun makin dikasihi oleh Allah. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Perbuatan baik yang kau lakukan untuk memperkenalkan siapa Tuhan kepada lingkungan kita. Kepada orang-orang sekitar kita. Doa saya buat kita semuanya hari ini, biar kita bertumbuh secara komplit. Fisikmu, hikmatmu, makin dikasihi sesama, dan makin dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus menolong, Roh Kudus memberkati kita semuanya. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa buat orang-orang mudamu Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya kami boleh mengalami pertumbuhan komplit Tuhan. Bukan saja secara umur fisik. Bukan saja kami bertambah secara hikmat pengetahuan kami. Tapi kami juga makin dikasih sesama kami. Dan makin dikasihi Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, kami tidak bisa berjalan sendiri, kami butuh kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Thank you guys buat waktunya hari ini. Kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati kita semuanya. Silakan share ke teman-teman, ke komunitas teman-teman, ke gereja teman-teman. Dan semakin hari kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.